Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho, NIM 20141202883. Saya di sini akan menerangkan sejarah tokoh Islam Ibnu Taimiyah. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi studi Islam, yang dosen pengampunya adalah Fadiyah Aldina MPDI, kelas 1D Ekonomi Syariah, semester 1, ganjil. Saya akan memperlihatkan PPT tentang singkat biografi Ibnu Taimiyah. Great outdoors, forever free. Bisa baca. Dan saya akan melihatkan PPT riwayat pendidikan Ibnu Taimiyah. Bisa dibaca sendiri ya. Sometimes you need to go. Dan saya akan melihatkan PPT karya-karya Ibnu Taimiyah. Bisa dibaca sendiri ya. From a distance you can tell. Sejarah pemikiran Islam Ibnu Taimiyah. Taqiyah al-Nafs. Meant to be Taqiyah al-Nafs merupakan pendidikan sufistik dalam upaya menata manusia, merupakan objek dan subjek utama pendidikan. Misi pendidikan adalah memanusiakan manusia. meant to be. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang hakikat manusia merupakan kunci utama suksesnya pendidikan. Forever free. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang manusia tidak jauh berbeda dari pandangan kebanyakan para ulama dan filsuf lainnya. Menurut Ibnu Taimiyah, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang terdiri dari jasad dan ruh. Hakikat ruh adalah al-nafs atau jiwa yang mengatur tubuh manusia. Ruh tidak berada pada salah satu anggota tubuh, tapi berada di seluruh tubuh sebagai kehidupan. Al-nafs adalah ruh yang ditiupkan pada tubuh manusia, tak kala berada dalam kandungan ibunya, serta yang akan dicabut atau berpisah dari tubuh tak kala meninggal. Jasad dan jiwa ruh memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan antara jasad dan ruh terkait dan perilaku manusia. Perilaku dan perbuatan seseorang sangat tergantung dari proses berpikir. Artinya, perilaku dan perbuatan merupakan preferensi dari sebuah pemikiran. Menurut Ibnu Taimiyah, proses berpikir seseorang berawal dari kehendak atau keinginan hati yang ditransfer ke otak ketika sempurna. Proses berpikir inilah yang melahirkan perilaku. Hati dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah bagian dalam satu sisi, bagian dalam atau sisi batin dari seseorang, sedangkan ruh atau al-nafs berada di seluruh tubuh sebagian kehidupan. Ibnu Taimiyah memandang fitrah sebagai keadaan kebaikan yang dibawaan sejak lahir ke dunia. Pandangan ini menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah keislaman menurut Ibnu Taimiyah, potensi dasar manusia adalah kecenderungan naluri manusia kepada tauhid, yaitu naluri kepatuhan hanya kepada Allah tanpa ada kesyirikan. Potensi dasar fitrah manusia ini yang disebut sebagai potensi beragama yang sangat dominan dalam kehidupan manusia, yang mana memberi dorongan bagi manusia untuk selalu tunduk dan patuh pada aturan Allah. Kesimpulan dari penjelasan saya bahwa manusia yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah al-muwahhid, manusia yang benar-benar mentauhidkan Allah, manusia yang menjadikan tauhid sebagai dasar dalam setiap perilaku, baik perilaku dengan Allah maupun sesama makhluk.
Ibnu Taimiyah menjelaskan, apabila orang-orang menjual barang dagangnya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas tampak menggambarkan perubahan secara terpisah. Penurunan barang dengan kata lain adalah jatuhnya penawaran, sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan. Karena itu bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan. Naik harga karena jatuhnya supli, atau naik permintaan dalam kasus ini dikarakterisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi alami. Kedua, hak kekayaan, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Azim Islahi dalam buku Economy Concepts of Ibnu Taimiyah. Dia menyatakan Ibnu Taimiyah membagi hak kekayaan pada 3 bagian, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif, dan kekayaan negara. Kekayaan individu, penggunaan kekayaan individu disesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Setiap individu dapat menggunakan kekayaan yang dimiliki secara produktif, memindahkannya dan menjaganya. Penggunaan kekayaan individu ini tetap pada batas-batas wajar, tidak boros atau membelanjakan di jalan yang dilarang oleh syariat. Ibnu Taimiyah juga tidak membenarkan untuk melakukan eksploitasi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Contoh eksploitasi di sini adalah menimbun harta pada saat terjadi bencana kelaparan. Kekayaan kolektif kedua. Kekayaan kolektif bisa dalam bentuk macam-macam, misalnya suatu barang yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, atau dimiliki oleh satu organisasi atau asosiasi. Kekayaan negara. Negara berhak untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan dan kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Sumber utama dari kekayaan negara adalah zakat, ghanimah, dan fai. Selain dari sumber ini, negara juga bisa menambahkan pemasukannya dengan menerapkan pajak-pajak lain ketika kebutuhan mendesak muncul. Kedua, karakteristik dan fungsi uang. Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang banyak memberikan pemikiran dalam bidang ekonomi. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat Ibnu Taimiyah hidup, ia berada dalam situasi sosioekonomi yang kurang stabil karena keadaan politik yang sedang bergejolak, di mana banyak terjadi kebijakan pemerintah yang kurang menghiraukan aspek kemaslahatan umat. Di antara kebijakan tersebut adalah pencetakan mata uang yang mempunyai nilai bahan dasar yang melebihi dari harga mata uang tersebut, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan uang untuk dilebur dan dijual batangan. Pencetakan uang juga tidak melihat kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap uang tersebut sebagai alat transaksi, dan banyak praktik jual beli uang yang menurut Ibnu Taimiyah mengandung unsur spekulasi yang mendekati judi. Ibnu Taimiyah menyebut 2 fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan asman, harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang, dimaksud sebagai pengukuran nilai barang yang dengannya jumlah nilai barang-barang dapat diketahui, dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri. Pada kalimat terakhir pernyataan tersebut, dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Al-Ghazali menunjukkan bahwa beliau menentang bentuk perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan taksasi, bukan diperlakukan sebagai komoditas, yaitu 1. Uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Uang harus digunakan untuk membeli barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. 4. Tugas pemerintah dalam perekonomian.
Dalam melihat pasal, ia mengakui bahwa mekanisme harga dan mekanisme pasar pada dasarnya ada sunnatullah, yaitu terjadi di luar setting seorang atau pemerintah. Bahkan pemerintah tidak berhak menetapkan kebijakan harga dan mekanisme pasar yang terjadi secara alami. Hanya ketika terjadi pasar yang tidak sempurna, di mana permintaan terlalu tinggi sedang suplai barang terbatas, pemerintah melarang praktik monopoli dan menimbun kebutuhan yang diperlukan masyarakat, terutama kebutuhan hidup yang pokok bagi masyarakat. Dalam kasus ini, pemerintah berwenang menggunakan pijakan untuk menstabilkan harga dengan jalan musyawarah oleh semua pihak baik para penjual dan pembeli serta aktivis pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell